Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Oke, kita akan lanjutkan perbincangan ini mengenai capres-capresan ya. Ini ada pengamat yang mengamat-amati tentunya, dan dia berkesimpulan ada 3 pasangan calon nanti di 2024 Pilpres, dan ketiganya hasil dari 6 orang yang punya kesempatan atau elektabilitas untuk menjadi calon presiden dan atau wakil presiden. Jadi sobat semuanya, kita akan lihat ya bagaimana itu semuanya. Di sini ada berita Ganjar tersingkir. Ini dia kemungkinan 3 paslon di Pilpres 2024. Suara Nasional kita bacakan. Jelang pengumuman bakal calon presiden dan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, secara realitas politik hanya ada 2 kriteria yang memungkinkan politikus ikut dalam kontestasi pemilihan presiden Pilpres 2024. Yang bisa ikut dalam pertarungan Pilpres hanya politikus yang memiliki tiket partai politik dan yang memiliki elektabilitas tinggi dari sejumlah hasil survei, kata analis komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional Slamet Ginting di Jakarta. Ini Ginting teman saya ya, pernah satu kantor ketika sama-sama menjadi wartawan. 2 kriteria itu menurut Slamet Ginting hanya ada pada 6 orang. Mereka adalah Puan Maharani PDIP, Prabowo Subianto Partai Gerindra, Airlangga Hartarto Partai Golongan Karya atau Golkar, Agus Harimurti Yudhoyono AHY dari Partai Demokrat, Ganjar Pranowo PDIP, dan Anies Baswedan non partai ya, the only one non partai. Puan, Prabowo, Airlangga dan AHY memiliki tiket dari partai politiknya. Sementara Ganjar dan Anies memiliki elektabilitas tinggi bersama Prabowo, ujar Ketua Bidang Politik Pusat Studi Literasi Komunikasi Politik Pustera Kompol Unas ya. Kompol itu. Secara realitas politik, lanjut Ginting, di luar 6 nama tersebut sulit untuk bisa masuk dalam pertarungan Pilpres 2024. Memang ada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar, namun elektabilitasnya tidak memungkinkan untuk bisa bersaing. Berbeda dengan AHY, elektabilitasnya jauh lebih tinggi daripada Muhaimin Iskandar. Puan Maharani elektabilitasnya saat ini memang belum bisa naik signifikan, namun dia punya tiket dari PDIP sebagai penerus Trah Soekarno. Apalagi PDIP memenuhi syarat untuk bisa maju sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai lain, ungkap dosen Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP UNAS ini. Dari 6 nama tersebut, kata Slamet Ginting, maka kemungkinannya hanya akan menghasilkan 3 pasangan yang menempatkan mereka dalam gerbong bakal capres maupun cawapres. Tentu saja dengan catatan tidak ada peristiwa besar yang memporak-porandakan konstelasi politik hingga Januari 2023 ini, ujar kandidat doktor ilmu politik ini. Sehingga lanjut Ginting, kemungkinan mereka akan berpasangan satu sama lain. Potensi pasangan yang realistis secara politik ada 3. Yaitu Prabowo berpasangan dengan Puan Maharani, Ganjar Pranowo berpasangan dengan Airlangga Hartarto, dan Anies Baswedan berpasangan dengan AHY. Itulah 3 pasangan yang realistis secara politik untuk maju dalam pertarungan Pilpres 2024. Di luar nama itu, ia mengungkapkan setidaknya ada 4 nama yang bisa masuk dalam tikungan terakhir pertarungan politik Pilpres 2024. Hovifah Indar Parawansa, Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Andika Perkasa. Itulah kuda hitam politik dalam Pilpres 2024, ungkap Ginting. Namun lanjutnya peluang mereka kecil untuk bisa menyalip 6 nama yang punya tiket partai dan elektabilitas tinggi. Apakah mereka sanggup memiliki daya tawar politik tinggi untuk mengganti 6 nama yang punya tiket partai dan elektabilitas tinggi, pungkas Ginting. Ya, sobat RH sekalian, itu tadi Slamet Ginting ya. Dan ini menambah hasanah analisis kita terhadap capres dan cawapres. Apa yang menarik dari analisis Slamet Ginting adalah yaitu tersingkirnya Ganjar dari PDIP.
Tapi Ganjar tetap maju dengan tiket KIB tentunya dan berpasangan dengan Erlangga Hartarto. Sandiaga Uno tunggu nasib walaupun dia sudah mau lompat ke P3 tapi dia tunggu nasib. Apakah dia bisa masuk slot Ganjar Sandiaga Uno? Apakah slot itu diberikan atau akan diambil oleh Erlangga Hartarto? Jangan lupa Sandiaga Salahuddin Uno juga punya elektabilitas bahkan lebih tinggi dibandingkan Erlangga Hartarto. Tapi jangan lupa juga bahwa yang namanya jabatan Wapres penting bagi Erlangga Hartarto dan juga Partai Golkar. Ngapain ngasih tiket ke orang lain? Toh tiketnya cuma Wapres yang tidak lebih menentukan ketimbang calon presidennya. Dengan menggandul atau mengentol atau gandulin Ganjar Pranowo, tentu Erlangga berharap dia masih punya peluang untuk bisa menjadi wakil presiden setidaknya. Hanya kalau itu caranya berarti PDIP tidak akan mendukung Ganjar Pranowo atau akan terjadi dukungan massa yang terbelah. Ganjar didukung oleh separuh PDIP yang loyal, sementara Puan Maharani yang beralih kepada Prabowo Subianto didukung juga atas perintah struktur partai. Maka tidak kuat-kuat amat dukungan, tapi jangan lupa dukungan terhadap Prabowo juga tinggi. Jadi sekarang kita tinggal lihat apakah beberapa pertanyaan ya. Yang kelihatannya sudah tidak ada jadi masalah adalah Anies AHY. Jadi kalau sudah terakhir bahwa harus AHY, sepertinya Anies AHY ya. Jadi pasangan aneh ya, Anas AHY ya. Anies AHY, pasangan AA ya. Nah, relatively pasangan ini sebenarnya tidak terlalu masalah lagi. Tinggal keyakinan apakah mereka cukup kuat untuk menembus kebuntuan, misalnya pemilu yang diperkirakan pasti akan tidak jujur dan tidak adil atau curang dengan keterlibatan kekuasaan untuk memenangkan calon tertentu yang pastinya bukan pasangan Anies AHY. Itu this is the question. Yang kedua, Prabowo Subianto, kalau dia tidak punya alternatif lain maka ya dia terpaksa dalam tanda kutip menerima Puan Maharani. PKB bagaimana? PKB menjadi free agent. Tapi kalau istana memanggil dalam tanda kutip, maka PKB pasti akan ke istana. Maka PKB akan bergabung dengan KIB mendorong Ganjar Pranowo dan Erlangga Hartarto sebagai calon wakil presiden. Masuk akal, tapi yang agak sedikit berat adalah analisis ini adalah apakah betul Megawati rela hanya menempatkan kadernya sebagai calon wakil presiden walaupun kadernya itu anaknya sendiri. Kedua, apakah Ganjar berani untuk pergi dari PDIP karena kalau tidak menang tamat selesai karir politiknya. Tapi kalau menang maka dia bisa membuka karir politik baru. Let's say misalnya masuk Golkar misal, atau masuk salah satu partai pendukung sebagai presiden. Tentu orang akan most welcome seandainya dia mau masuk atau memilih salah satu partai politik secara dia sendiri juga punya kekuatan. Ini menarik. Tapi kalau Ganjar memang orang yang suka berjudi dalam politik ya dia akan pilih tantangan itu. Karena ketimbang dia tidak bisa masuk dalam slot apapun, ya ambil saja slot dari KIB. Toh kalau dia sudah jadi presiden, tidak ada lagi persoalan dengan dari mana dia. Bahkan dia bisa take over PDIP sekalipun. Tapi kalau dia kalah ya sudah. Dia akan tetap bisa berpolitik tapi tentu tidak lagi di PDIP. Jadi PDIP blood yang dia bangga-banggakan itu pasti akan hilang. Karena itulah politik. Kadang-kadang politik itu Anda bisa mengayun ke kanan tiba-tiba bisa mengayun ke kiri. Sandiaga Salahuddin Uno dari Gerindra ke P3 itu ayunan kanan kirinya lumayan sesungguhnya. Cuma memang selama ini Gerindra karena dia mendukung Prabowo Subianto dan berhadapan dengan masa kiri, dia jadi kanan. Kika ya, kanan kiri, kiri kanan. Oke, kita tunggu ya sampai akhir Januari ini apakah akan ada deklarasi calon dari PDIP. Karena kalau enggak terlalu terlambat. Apalagi yang ditunggu karena
di Januari inilah ada momen ulang tahun PDIP dan momen ulang tahun Megawati Soekarno Putri. Tunggu momen apa lagi kecuali dua momen itu yang paling krusial dan paling momentum, paling bisa dijadikan momentum ya. Oke. Kita lihat dulu sebelum membacakan komentar Sobat RH mengenai konstelasi terakhir ya. Menurut Anda mana yang Anda percaya soal Perpu Ciptaker yang sudah voting itu 9.000, Ali Mukhtar Ngabalin 4%, Mahfud MD 7%, Jumhur Hidayat 82%, Yusril Iza Mahendra 7%. Jadi masyarakat paling tidak yang diwakili oleh RH Channel lebih percaya orang yang mengkritik atau menolak Perpu Ciptaker ketimbang yang berusaha melakukan legitimasi. Jadi kalau kita lihat di sini Jumhur 1 lawan 3, ternyata dia unggul jauh sekali. Dan soal masa jabatan Presiden Jokowi masih 40.000, belum ada pertambahan yang signifikan. A dipercepat dimakzulkan itu 85%, sesuai jadwal 2024 12%, diperpanjang 2 sampai 3 tahun 1%, diberi kesempatan untuk 3 periode 2%. Tapi yang votingnya belum nambah ya, masih 40.000. Mungkin nambah sedikit-sedikit, kita tidak tahu, tapi intinya adalah masih dalam range 40-an ribu. Sementara Jumhur tadi 9.000. Kita bacakan komentar Sobat Era sekalian terhadap isu ini. Kalau Ganjar tersingkir dari PDIP, sebenarnya kekuatannya tidak kuat-kuat amat lagi. Kekuatannya akan terbagi dan terbelah. Tentu pendukung Ganjar menginginkan PDIP mencalonkan Ganjar Pranowo. Itulah sebabnya mereka memprovokasi dengan kata-kata bahwa kalau PDIP tidak mencalonkan Ganjar Pranowo maka PDIP akan turun kursi dan lain sebagainya. Pendapat ini ya diwakili beberapa lembaga survei semacam SMRC, Carta Politika misalnya, yang jelas-jelas memang pendukung pemerintahan Presiden Jokowi for the time being dan juga tentu berkeinginan untuk menjadikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, termasuk juga para buzzer ya. Kalau yang kita sebut buzzer itu yang sering orangnya sebut buzzer, yang bernaung di salah satu YouTube channel yang mengatakan dirinya TV. Oke. Coba kita ini ya. Ya, saya masih mencari asisten Sobat Era sekalian ya. Silakan kalau ada Anda tertarik, pendidikan minimal S1 hukum, mengikuti perkembangan politik, punya jiwa intelektual, bisa menulis opini, dan yang penting mau bekerja penuh waktu dan sungguh-sungguh untuk belajar ya. Kita sama-sama belajar. Kita bacakan komentar Sobat Era. Bang RH nyimak dari Bandar Lampung. It's okay. Bang Repli, Bang Rocky Gerung terpercaya top Markotop. Alhamdulillahirrabbilalamin kalau Anda percaya dengan saya ya. Dan insya Allah terus dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak silau dengan uang dan jabatan, itu yang paling penting. Kemudian Jawa Tengah banjir melulu Bang, gimana mau memimpin Indonesia? Ya tanyakan kepada Ganjar, jangan kepada saya. Ganjar out diganti Megawati. It could be possible. Jadi ada skenario lain yang mulai dihembuskan gara-gara Budi Putro, total politik, yaitu bagaimana kalau PDIP mencalonkan mencalonkan Megawati, tidak Ganjar tidak Puan, toh will unite PDIP again. Saya kira menarik juga isu itu. Pertanyaannya adalah nanti kalau Megawati maju, partai mana yang mendukung dia? Ya salah satu kandidatnya adalah PKB, tapi tentu PKB ingin dijadikan wakil presidennya. Tapi kalaupun tidak, PDIP bisa maju sendiri dengan 128 kursi. Tapi sekali lagi, saya tidak mengendorse dan tidak pernah mengendorse yang namanya threshold 20% itu ya. Tetapi ini realitas yang saya sebutkan. Oke. Golkar memalukan jadi penjilat. Di podcast Deddy Corbuzier, Ganjar malah bangga bilang suka nonton. Oke, itu nggak usah diulang-ulang ya. Kemudian Langit Biru ya nggak diusung PDIP ya akan diusung KIB, ya itu analisis yang disebutkan di dalam berita ini ya. Jadi bersama Erlangga Hartarto. Kemudian Ganjar yes. Kemudian Ganjar disuruh beresin Jawa Tengah yang dilanda banjir oleh Megawati.
Pak Prabowo Presiden 2024. Kemudian mimpi ya. Setahu Bang RH, apakah ada lagi di dunia ini selain Wowo yang 4 kali gagal jadi presiden? Saya sangat yakin kalau Wowo akan gagal kelima kalinya kalau lawannya Anies dan Ganjar. Gini, kita harus membedakan negara maju dengan sistem pemerintahan presidensil dengan negara yang negara yang tidak maju dengan sistem pemerintahan presidensil. Mungkin saja negara-negara di Amerika Latin itu yang tidak memiliki pembatasan masa jabatan bisa berkali-kali menjadi calon. Karena mereka biasanya regenerasi politiknya agak berat. Seperti Lula da Silva, apakah dia pernah menjabat untuk 2 periode sudah atau 3, ini periode yang ketiga, kita cek sama-sama. Tapi intinya adalah sirkulasi elit di negara-negara yang demokrasinya baru dan tidak berkembang secara baik itu memang cenderung tokohnya berulang-ulang. Itu saja karena tradisi demokratis dalam partainya egaliter itu belum terbentuk. Beda sama Amerika misalnya. Amerika tidak mengenal bohir di dalam partai Demokrat dan Republik. Semuanya setara, semuanya sama, bahkan antar Republik atau antar Demokrat itu bisa bertarung terlebih dulu dalam konvensi sebelum mereka menantang incumbent atau menantang calon lawannya dari partai yang berbeda, karena incumbent tidak nyalon lagi karena sudah 2 periode atau memang tidak dicalonkan. Tapi jarang sekali incumbent tidak dicalonkan ya. Penjilat tidak layak mimpin NKRI. Kemudian Refli Harun pembela Anies, mimpi bilang Anies lebih baik dari Jokowi, pakar dungu. Pakar dungu jakarnya aja amburadul, apa maksudnya? Pasangan yang cocok saat yang muda maju untuk presiden 2024. Jadi sebenarnya bukan soal muda dan tua, tetapi apakah Anda punya kapasitas dan punya kapabilitas. Karena kalau soal muda saja tapi tidak punya kapasitas yang mumpuni ya berat juga. Karena masalah negara ini begitu kompleks ya. Kemudian semoga Anies tetap diusung koalisi perubahan. Jadi kalau misalnya ditanyakan kepada saya ingin banyak yang bertarung dalam pilpres ke depan. Kalau threshold tidak hilang minimal 4 calon lah. Megawati maju is okay, Ganjar maju is okay. Kemudian satu lagi Prabowo, satu lagi Anies Baswedan. Kan menarik tuh. Jadi PDIP maju dengan Megawati Soekarno Putri. Oke. AA Gim, Anies Agus Gerakan Indonesia Maju, luar biasa ada Gim ya. Oke, Anies AHY dong, jangan Agus. Anies AHY Gerakan Indonesia Maju. Kepuasan ke Jokowi 73%, lanjutkan. Ya, 73% itu menurut sebuah survei ya. Dan kita tahu kadang-kadang survei itu bisa bermain dalam wilayah margin of error. It's okay misalnya secara faktual kepuasannya 7%, 73%. Itu bukan prestasi, bukan achievement saudara sekalian. Jadi kalau pemerintah yang sedang berkuasa itu kepuasannya harus di atas 80%. Kenapa begitu? Karena itulah nilai A. Kalau cuma 73% kan nilainya baru B. 60-an% nilainya C, 50-an% nilainya D. 40-an% kan begitu. Jadi Anda harus punya nilai di atas 80-an untuk excellent. Kalau cuma 73 biasa aja. Kalau Anda cuma 6, waduh, berarti Anda presiden pas-pasan. Itu ya, langit biru ya. Megawati maju calonkan jadi presiden bersama Puan. Rasanya nggak mungkin ya. Panggung hiburan Ganjar Pranowo, festival di berbagai tempat menghadirkan artis-artis ternama disertai bagi-bagi sembako, duit sampai door prize berwujud sepeda motor, kulkas dan TV. Luar biasa kan duitnya. Nah, ini yang kita kemudian protes dari awal. Ya, kalau misalnya ada seperti ini, KPK turun tangan dong. Kenapa? Bawaslu tidak bisa turun tangan karena dia bukan peserta pemilu.
belum menjadi peserta pemilu. Presiden tidak bisa turun tangan karena presiden bukan secara struktural atasan langsungnya. Menteri Dalam Negeri itu hanya koordinasi, apalagi mereka satu arus. Jadi siapa yang harus turun tangan? KPK peringatkan agar Ganjar Pranowo dan siapapun yang bagi-bagi sembako ketika dia menjadi pejabat publik, laporkan dari mana gratifikasi itu. Karena asumsi saya itu pasti gratifikasi, nggak mungkin kan dari uang Ganjar pribadi. Nah, kalau gratifikasi, dari mana gratifikasinya? Lebih baik dikasihkan ke orang Jawa Tengah yang memang membutuhkan itu, korban banjir misalnya. Oke. Selain Anies, nggak ada yang punya kapasitas lebih baik dari Anies. Nggak juga, banyak orang yang punya kapasitas lebih baik dari Anies. Saya selalu menyebut Rizal Ramli misalnya. Cuman masalahnya slotnya itu slot oligarkis, slot limited. Coba kalau misalnya 18 partai politik bisa mencalonkan semua, waduh. Kan Rizal Ramli salah satu calon. Walaupun belum tentu terpilih, tetapi paling tidak bisa menunjukkan bahwa dia juga calon pemimpin yang memang punya kualitas, punya konsep, punya kematangan dan lain sebagainya, punya lobby dan lain sebagainya. Oke. Bang Refli Harun undang Adi Prayitno podcast dong. Dia sangat terkenal, sering tampil di TV sama sana sini dan YouTube. Ya. Ketika Refli Harun kurang tampil di TV selama 3 sampai 5 tahun terakhir ini, maka muncul pengamat-pengamat baru ya. Apa boleh buat, selalu akan ada regenerasi. Tapi alhamdulillah Refli Harun punya channel YouTube sendiri, tapi sehingga tetap bisa eksis. Kemudian saatnya Indonesia mandiri, jangan mau dikendalikan asing ya. Anies presidenku. Jadi gini sobat sekalian, kalau kita bicara asing dan aseng ini meluruskan, asing cukup. Karena kalau aseng itu menunjuk etnis di Indonesia, maka kita diskriminatif, sara. Tapi kalau dia menunjuk misalnya itu China, nah itu nggak apa-apa. Jadi kalau kita misalnya bilang Cina, itu nggak ada masalah. Tapi Tionghoa adalah suku di Indonesia dan mereka punya hak yang sama setelah menjadi warga negara Indonesia. Kecuali kalau mereka berkhianat, lebih setia kepada leluhurnya. Nah itu soalnya lain lagi, itu namanya pengkhianatan terhadap negara. Ya itu saja sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.